Halo semuanya, saya Nabila Zara di sini akan mereview jurnal yang berjudul Pelaksanaan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Nomor 13 atau PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri. Studi pada Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya. Jurnal ini diperoleh dari Jurnal Ilmiah Administrasi Publik atau JIAP dengan volume 6 nomor 1 halaman 52-57 terbit pada bulan April 2020 dan ditulis oleh Marta Wastini, Khairul Saleh, dan saya Nurul Saleh. Pada pembahasan yang pertama, kita akan memulai pembahasan dari abstrak. Abstrak dalam jurnal ini berisi mengapa pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 13 penting digunakan oleh Badan Layanan Umum sebagai salah satu model otonomi perguruan tinggi. Selain itu, abstrak ini berisi tujuan dari diimplementasikannya PSAP nomor 13 pada Universitas Brawijaya. Kemudian, bagian pendahuluan pada jurnal ini menjelaskan tentang munculnya permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana adanya dua standar penyusunan, yaitu standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, sedangkan standar akuntansi pemerintahan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga hasil audit akan berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu, universitas harus memiliki argumen benar atas perbedaan tersebut. Solusi atas permasalahan tersebut ialah melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK 05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. Masuk pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif. Fokus dari penelitian ini mengacu pada implementasi dan kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum di Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya. Sumber data dalam penelitian ini ialah dokumen laporan akuntansi dan keuangan terkait, peristiwa yang diamati langsung oleh peneliti, serta informan yang di dalamnya terdiri dari rektor, wakil rektor 2, kabiro keuangan, kabag anggaran dan perbendaharaan, kabag akuntansi, kasubag di biro keuangan, serta staf di biro keuangan. Lokasi penelitiannya ialah Universitas Brawijaya. Situs penelitiannya ialah Biro Akuntansi dan Keuangan serta bagian, subbagian serta badan usaha terkait di bawahnya. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi dan studi dokumen. Keabsahan data pada penelitian ini diuji oleh 3 variabel, yaitu validitas, reliabilitas, dan generalibilitas. Model analisis pada penelitian ini dimulai dengan melihat penyusunan laporan keuangan, selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara, dan didukung dengan studi dokumentasi dan observasi. Langkah berikutnya yaitu mengolah data, menguji keabsahan data, dan menyusun laporan hasil penelitian. Laporan keuangan Universitas Brawijaya dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau disingkat SAI, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. SAI terdiri dari sistem akuntansi instansi berbasis akrual dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Dalam penyusunan dan penyajiannya, laporan keuangan Badan Layanan Umum menggunakan basis akrual. Hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan di satuan kerja Badan Layanan Umum yang terdiri sebagai berikut: A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus kas, dan F. Laporan perubahan ekuitas. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini ialah poin 1. Universitas Brawijaya telah mengimplementasikan PSAP 13 dalam penyusunan laporan keuangan, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Poin 2, komitmen organisasi terkait laporan keuangan dapat dilihat dari opini wajar tanpa pengembalian yang diperoleh Universitas Brawijaya dari Kantor Akuntan Publik atas laporan keuangan 2010 sampai 2018. Poin 3,
kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan berada pada level sudah mencukupi secara kualitas. Poin 4, universitas telah memiliki aplikasi simpel untuk laporan utang, sistem informasi manajemen keuangan untuk monitoring informasi belanja, dan sistem akuntansi instansi berbasis aktual untuk menyusun laporan keuangan. Jurnal ini memiliki kelebihan di mana peneliti memiliki keabsahan data dalam penelitiannya. Selain itu, kelebihan jurnal ini ialah penulisan yang tersusun sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Sementara, kekurangan pada jurnal ini terletak pada abstrak yang masih belum ideal, di mana abstrak seharusnya terdiri dari tujuan, metode, hasil dan kesimpulan, serta rekomendasi. Kemudian, pembahasan pada bagian hasil dan pembahasan masih kurang lengkap dan kurang terperinci. Selain itu, pada jurnal ini masih ditemukan saltik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Adijaya Raspati. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan untuk Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Artikel ini dipublis di Jurnal Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2017. Penulisnya adalah Anwar Syam dan D. Iwan Riswandi. Direview pada tanggal 29 Desember tahun 2020. Latar belakang artikel ini yaitu tujuan perguruan tinggi mengalami perubahan yang sangat pesat sekali terutama di Indonesia. PTNBH memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan keuangannya berbeda dengan PTN Satker dan PTN BLU. Pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri Badan Hukum sampai saat ini pada akhir tahun 2016 belum ditetapkan adanya standar pengelolaan keuangan yang dapat digunakan khususnya yang terkait dengan penyusunan alir kas operasional, pencatatan, dan pelaporan keuangan akhir tahun anggaran. Tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan apakah PTNBH lebih tepat merujuk pada standar akuntansi PSAK 45 atau PSAK etap. Yang kedua, melakukan interpretasi dan melihat fenomena dari mulai berdirinya PTNBH, aturan yang terbit terkait dengan pengelolaan keuangan PTNBH, dan melakukan penilaian terhadap standar akuntansi keuangan yang cocok untuk dipakai oleh PTNBH. Yang ketiga, memberikan gambaran dan ketepatan bagi PTNBH dalam penyusunan laporan keuangan. Permasalahan pada artikel ini yaitu adanya perdebatan dalam lingkup laporan keuangan pada PTNBH perihal kecocokan standar akuntansi keuangan antara PSAK 45 dan PSAK etap. Objek penelitian pada artikel ini yaitu standar akuntansi keuangan, di mana di dalamnya ada PSAK 45 dan PSAK etap yang dikeluarkan oleh Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu, subjek penelitiannya yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, sehingga seorang peneliti dapat menginterpretasikan data-data yang diperolehnya. Analisis data yang dilakukan dengan cara fenomenologi dan membandingkan berbagai aturan yang terkait dengan standar akuntansi keuangan yang cocok bagi perguruan tinggi. Hasil penelitian. Standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan terdapat 2 PSAK yang dapat digunakan untuk menjadi standar dalam menyusun laporan keuangan bagi PTNBH, yaitu PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba dan PSAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap. PSAK 45 lebih jelas dan digambarkan bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Karakteristik inilah yang membedakan antara entitas bisnis dan nirlaba. Sedangkan dalam PSAK etap disebutkan bahwa terdapat laporan laba dan rugi,
sehingga lebih cocok untuk perusahaan yang merupakan entitas bisnis. Sehingga sangat tidak cocok bagi suatu institusi pendidikan yang jelas-jelas non-profit. Dalam artikel ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dijelaskan secara rinci asal-usul PTNBH terbentuk dan penjelasan tata kelola keuangan PTNBH terperinci dan sangat jelas. Kekurangannya yaitu susunan bahasa belum memenuhi kaidah yang ditentukan seperti adanya pemborosan kata dan istilah asing yang tidak diberi cetak miring. Dan kurangnya pembahasan mengenai SAK etap dikarenakan dalam artikel ini langsung membahas bahwa perguruan tinggi negeri badan hukum lebih cocok menggunakan PSAK 45. Sekian review jurnal dari saya. Selanjutnya akan ada review jurnal dari kawan saya. Selanjutnya, artikel ketiga yang kami review berjudul Persepsi Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Penyusunan Laporan Keuangan Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Bali. Artikel ini diterbitkan oleh Komang Rudiar Siki, Desak Nyoman Sri Warastuti dan Edi Sujana yang diterbitkan pada tahun 2015. Pertama adalah bagian abstrak. Pada bagian abstrak jurnal ini terdapat 3 poin penting yang dijelaskan. Yang pertama, tujuan. Abstrak ini menjelaskan apa tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Yang kedua, ada pembahasan metode yang dilakukan dalam penelitian, di mana pada abstrak ini dijelaskan perihal metode yang digunakan dalam penelitian dari data hingga skala pengukurannya. Yang ketiga, ada hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Nah, dilihat kembali, abstrak pada artikelnya tulis dengan baik, karena memiliki poin penting yang seharusnya ada dalam sebuah abstrak artikel. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan berisi tentang teori-teori yang digunakan peneliti berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan arti dari masing-masing unsur penelitian ini, yaitu yang pertama, laporan keuangan, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi akuntan pendidik terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang respondennya adalah akuntan pendidik yang mengajar akuntansi dan mahasiswa akuntansi S1 atau D4 semester 7. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang dijelaskan dalam Singarimbun dalam Nurratna 2011, yaitu purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Selanjutnya, skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkatan preferensi jawaban dalam Ghazali 2011, di mana skala tersebut terdapat nilai tertinggi jawaban diberi skor 5 poin dan nilai terendah diberikan nilai 1 poin. Selanjutnya adalah hasil pembahasan, di mana terdapat pengujian hipotesis. Yang pertama, persepsi akuntan pendidik terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Persepsi tersebut dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena akuntan pendidik sudah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait etika penyusunan laporan keuangan, karena akuntan pendidik sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan. Yang kedua, persepsi mahasiswa S1 dan D4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki kecenderungan tinggi terhadap etika penyusunan laporan keuangan, dikarenakan dalam pengungkapan informasi cenderung memikirkan besar suatu kelalaian atau salah saji dalam laporan keuangan, sehingga mahasiswa cenderung menghindari kemungkinan salah saji, serta mahasiswa memiliki kecenderungan untuk memberikan penyajian yang sifatnya informatif dan menganggap rekayasa dalam laporan keuangan adalah hal yang tidak pantas dilakukan oleh profesi akuntan. Yang ketiga adalah perbedaan persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa S1 dan D4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Perbedaan persepsi ini disebabkan karena akuntan pendidik memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, persepsi akuntan pendidik terhadap etika penyusunan laporan keuangan adalah baik, yang dibuktikan dengan nilai rata-rata total sebesar 3,8. Kesimpulan yang kedua adalah persepsi mahasiswa S1 atau D4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan juga baik, dibuktikan dengan nilai rata-rata total sebesar 3,45.
Kesimpulan yang ketiga adalah terdapat perbedaan antara persepsi akuntan pendidik dengan mahasiswa S1 dan 4 akuntansi terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Di sini terlihat pada min rank atau rata-rata akuntan pendidik lebih besar dibandingkan rata-rata mahasiswa 1 dan 4 akuntansi. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk kelebihan yang pertama, artikel ini sudah disajikan dengan sangat baik. Yang kedua, data dalam artikel lengkap dan juga rinci. Untuk kekurangan yang pertama, terdapat bahasan yang terus diulang-ulang. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di PTN saja, padahal seharusnya bisa dilakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton.